Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Perkenalkan, nama saya Pak Visi. Nama lengkap saya Visi Fathul Bahri. Saya mengajar di SMP Negeri 47 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan mengenai materi menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita menginjak materi pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Marilah anak-anakku sekalian, kita amali dengan membaca suratul Fatihah, lalu kemudian membaca doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terkait dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita akan mempelajari isi kandungan surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53, dan yang kedua surat An-Najm, surat ke-53 ayat 39 sampai 42. Dan yang terakhir, yang ketiga, surat Al-Imran, surat ketiga ayat 59. Dan anak-anakku sekalian, mari kita simak materi yang pertama. Pengertian optimis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis adalah orang yang selalu berpandangan positif atau baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sedangkan lawan dari sifat optimis ini adalah sifat pesimis. Pengertiannya adalah pesimis adalah orang yang selalu berpandangan negatif atau buruk dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Dan sifat optimis adalah perilaku yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Karena sifat optimis akan melahirkan pikiran positif dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki sifat optimis akan semangat dalam menyelesaikan setiap permasalahannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Allah yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tahukah kalian ciri-ciri sikap orang yang optimis itu seperti apa? Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang optimis akan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kedua, yaitu dia pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Karena orang yang optimis akan selalu tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Dan ciri yang ketiga, dia akan bersungguh-sungguh dalam menghadapi sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu, dia akan bersungguh-sungguh dan berkonsentrasi. Dan yang keempat adalah problem solving. Apa itu problem solving? Yaitu dia bisa memecahkan suatu permasalahan dengan baik dan benar. Dan itulah anak-anakku sekalian, ciri-ciri orang yang mempunyai sikap optimis ada 4 tadi. Pemirsa dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada sikap optimis kali ini, Pak Visi akan mengambil sebuah contoh seorang pelajar SMP yang senang belajar setiap hari. Dia belajar dengan tekun dan tanpa mudah putus asa. Tetapi kenyataannya nilai ujiannya tetap jelek. Tetapi dengan optimis, dia selalu berusaha dan pada akhirnya nilainya semakin baik dan semakin membaik. Inilah anak-anakku yang kita perlu ambil tauladan dari sikap optimis. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya sifat optimis ini, sehingga umat muslim diwajibkan untuk selalu bersikap optimis untuk menatap masa depan mereka. Perlu anak-anakku ketahui, dengan didasari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat optimis ini akan selalu berkembang dan meningkat pesat, sehingga kita bisa mengamalkan sifat optimis ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contohnya lagi, di masa pandemi kali ini, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan kita, tetap menjaga imun kita, dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan kemana-mana, tetap di channel TV 9. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk menginjak sesi yang kedua, Pak Visi akan menjelaskan dan menerangkan tentang perilaku ikhtiar. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira ada yang tahu nggak perilaku ikhtiar itu apa? Ayo, pasti kepo kalian. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ikhtiar itu artinya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, ataupun cita-cita. Jadi anak-anak yang ada di rumah, jika kalian mempunyai cita-cita yang mulia, kalian harus berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kalian. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita simak surat An-Najm ayat ke-39 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma
yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, menurut surat An-Najm ayat 39 sampai 42 yang barusan kita baca, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan balasan yang sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Dan setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Rafisi akan memberikan sebuah contoh perilaku ikhtiar yang dapat kita lakukan sehari-hari. Contohnya, seorang siswa SMP sedang belajar dengan rutin dan giat. Dia belajar semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wujud dari ikhtiar yang dilakukan oleh anak pelajar tersebut. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, itu adalah wujud ikhtiar, perilaku ikhtiar yang dapat kita lakukan dan kalian lakukan di rumah sehari-hari. Ketika kalian belajar, maka kalian harus berusaha keras untuk mencapai cita-cita. Jadi anak-anakku sekalian, jika kalian ingin menjadi anak yang pandai, maka kalian harus belajar setiap hari. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan pahala yang berlipat ganda kepada mereka yang mau berusaha. Pahala tersebut akan menjadi bekal meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan tidak hanya itu anak-anakku sekalian, amal soleh yang telah mereka lakukan akan dibalas dengan surga Allah. Surga merupakan balasan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang soleh-soleha. Isi kandungan surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang pertama, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan balasan yang sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Jadi anak-anakku sekalian, jika mau berusaha, mau belajar dan bekerja keras, maka Allah akan memberikan janji Allah, yaitu sebuah kesuksesan dan di akhirat akan mendapatkan balasan berupa surganya Allah, Jannatin Firdaus. Dan isi kandungan yang kedua surat An-Najm anak-anakku sekalian, setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah semata. Jadi anak-anakku sekalian, jika kalian ingin belajar dengan sungguh-sungguh, ingin belajar dengan giat, maka hendaknya niat kalian itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan isi kandungan surat An-Najm yang ketiga anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan pahala berlipat ganda kepada mereka yang mau berikhtiar dan tidak berpangku tangan, dan pahala tersebut akan menjadi bekal meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan tidak hanya itu anak-anakku, amal soleh yang telah mereka lakukan akan dibalas dengan surga Allah, Jannatin Firdaus. Surga merupakan balasan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Itulah anak-anakku sekalian sedikit atau sekilas pemaparan mengenai isi kandungan surat An-Najm ayat 39 sampai ayat 42. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jadi jika kalian ingin mencapai cita-cita kalian, anak-anakku sekalian, kalian sebagai umat muslim, umat Islam, wajib untuk berikhtiar atau berusaha demi menggapai masa depan kalian. Dan tidak hanya itu anak-anakku sekalian, kalian sebagai umat muslim atau umat Islam,
kalian wajib hukumnya untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk menggapai cita-cita kalian dengan cara belajar dan belajar dan belajar. Dan anak-anakku sekalian, tidak hanya melakukan ikhtiar saja, tetapi kita harus melakukan tawakal juga. Apakah itu tawakal? Nanti pada sesi selanjutnya akan kita bahas mengenai tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan kemana-mana, tetap di channel TV 9. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Menginjak sesi materi yang ketiga, Pak Visi akan menjelaskan dan menerangkan tentang perilaku tawakal. Kira-kira anak-anakku yang ada di rumah, ada yang tahu nggak nih tentang pengertian tawakal? Ayo, tahu nggak nih? Kalian harus tahu, ada itu pengertian tawakal kepada Allah. Jadi anak-anakku sekalian, tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan doa. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah, tawakal itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu hasilnya saja. Tapi tawakal itu suatu sifat menerima hasil setelah kita bersungguh-sungguh, berusaha dan berdoa. Anak-anakku sekalian, usaha atau ikhtiar yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh tanpa disertai dengan doa, maka sia-sia sudah usaha atau ikhtiar kita. Ketika anak-anakku belajar dengan giat dan rajin, jangan lupa usaha itu harus disertai dengan doa agar usaha kalian bisa menjadi maksimal dan kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Tidak hanya itu anak-anakku sekalian, jika kalian bisa berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganjurkan kepada kita semua untuk selalu bersikap tawakal atau berserah diri kepadanya. Sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran surat ketiga ayat 159, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Itulah anak-anakku cuplikan dari surat Al-Imran ayat 159 dan isi kandungan dari surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama, mengajak seluruh umat muslim untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa anak-anakku? Barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kandungan yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan cara agar memiliki hati yang lemah lembut.
Semoga dengan terus memohon melalui doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat tersebut. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anakku sekalian, kalian sudah mempelajari sikap optimis, sikap ikhtiar, dan sikap tawakal. Ketika sikap ini anak-anakku sekalian tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan akan terus bersama-sama. Ketika kita optimis, ketika kita beroptimis kepada suatu hal, maka itu akan menimbulkan sikap usaha, sikap ingin berusaha. Dan ketika kita sudah berusaha, maka kita pasrahkan diri hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mengakhiri materi sesi ketiga pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup materi kali ini dengan doa majelis. Mari anak-anakku kita baca bersama-sama doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada salah-salah kata, Pak Visi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Visi akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.